Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Kamis 1 Mei 2025. Oke, selamat Hari Buruh untuk para pekerja atau petarung keluarga atau petarung nafkah, pencari nafkah. Oke, pada hari ini tanaman kita ada di 21 HST atau tepatnya 3 minggu setelah tanam. Oke, pada kali ini kita melakukan proses pemupukan susulan ketiga. Ya, pemupukan susulan ketiga sekaligus kita melakukan penyiraman habis kita pupuk. Jadi tadi kita nyebar pupuk terus disiram. Ini ada bantuan dari Mbah Kung. Nah, sama Mas Gun sedang melanjutkan tembok yang kemarin masih 5 bedengan atau 5 bak. Ya, nanti kalau belum cukup tembokannya kita pupuk dulu, kita siram dulu baru kita pupuk, kita tarang. Jadi kalau yang sudah jadi tembokan seperti ini kita pupuk dulu baru disiram, kan nggak ngelender, nggak kembali ke got, sudah ada ini ada apanya tembokannya. Ya seperti itu Mas Bos. Jadi kemarin kita spray menggunakan Brofreya 30 ml ya untuk pembasmian ulat. Ya semoga ulatnya bersih, terus habis itu kita pupuk ini nanti semoga daun-daun yang rusak segera berganti ke tunas yang baru sehingga nanti tanaman ini bisa subur hingga nanti bisa panen maksimal, amin amin ya robbal alamin. Dan yang ada di lintringan kulon ya, yang baannya mujur ke utara selatan itu, membentang ke utara ke selatan itu kan kuning ya Mas Bos ya, ngelaras. Mungkin juga efek rumput atau apa kita nggak tahu, soalnya semua perlakuan sama, baik pupuk, penyiraman, pengobatan sama, nggak ada bedanya. Tapi kenapa kok yang sana kok kuning? Nah bisa jadi ya karena efek dari rumput tetangga. Obat rumput tetangga kok nek salah arti nek cacah kok. Wis. Jadi seperti ini proses kita. Nah tanaman kita sekarang posisinya seperti ini. Habis kita pupuk terus kita siram. Nah, nek bar disiram no seger Mas Bos, warnane bareng kan beda. Nah ini nggak tahu ini berapa jengkal ini tingginya, ya, 1 jengkal lebih di 21 HST. Cuma ya ada kekurangannya habis dimakan ulat ini gitu. Nah habis dimakan ulat ini iki. Itu nanti semoga bisa dipulihkan. Ini alternatifnya ya banyak, kita kasih nutrisi, kita kasih asam amino juga bisa. Tapi ini sementara kita nggak pakai, nanti kita kasih penyiraman saja yang agak rutin. Jadi biasanya kan 2 kali penyiraman, 1 kali libur, mungkin nanti bisa 3 kali penyiraman terus 1 hari libur. Guna biar lahan ini lembab. Kalau lembab kan nanti nggak disabani kewan. Iber-iberan itu loh Mas Bos. Iber-iberan enggan untuk mampir. Tujuannya seperti itu, biar nggak ada serangan lagi. Eman-eman habis dipupuk mosok diparani kaper ya, muga-muga enggak lah. Nah siramannya. Nah kalau bauci harus hati-hati kalau nyiram. Kalau Thailand bebas. Bauci kalau terkena seperti ini dia bisa patah. Nah Thailand aman. Ya. Kita sambil mateni diesel Mas Bos ya, airnya sudah penuh. Sambil kita sepilkan pupuknya. Tadi kan belum disampaikan ke pupuknya apa. Nah ini 1:1. Wadahnya NPK Mutiara, tapi isinya ada 2. Nah ini 1:1. Oke, Mutiara Grower dan Mutiara 16. Jadi kalau grower kan 15, 9 sama 20. Terus kalau NPK kan 16. Sama-sama dari mutiaranya, tapi kan yang satunya mengarah ke buah. Loh Mas, kok fosfatnya kok rendah? Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya Tresno Tani mau yang fosfat tinggi, yang NPK profesional itu Mas Bos tunggal. Tapi ya nggak ada, ya toh. Nggak ada stoknya. Ya wis akhirnya pakai mik-mikan antara NPK dan NPK grower. Tujuannya dikasih NPK biar nanti nitrogennya agak tambah, dan fosfatnya kan kalau Mutiara grower kan cuma 9, kalau ditambah yang
berimbang, jadi nanti bisa tambah lagi 9 ditambah 16, 25 dibagi 2, jadi 20,5% untuk fosfatnya. Nah, seperti itu kalau kalkulasinya ya, seperti ini. Oke, ini sarapan kita sudah datang dari Mae, itu ada kopi. Nah, ini padinya kemarin kita lep langsung habis Mas Bos. Kemarin ini baru kemarin kita dieselkan itu langsung meletek-meletek loh. Tanahnya di sini seperti itu. Jadi agak sulit menyimpan air. Kelemahan kita nanti kalau musim tanam kemarau itu seperti itu. Nah, ini yang bauci. Ini ada sawine, tak nyolot ya. Nah, ini yang bauci. Oke. Nyedak Mas. Yo, tak nyedak sih. Nah, dikongkoni wong-wong ya aku. Nah, nyedak seperti ini. Ini kemarin habis kita pupuk sore, terus kita siram langsung. Ya, nyicil Mas Bos, enggak ngono awake kesel kok. Nah, ini ada bantuan dari Mbah Kong. Nah, baucinya. Terus ada tumpang sari cabai. Ada 5 ini satu bedengan. Nah, ini cabenya sudah mulai tumbuh. Ini cabenya dari teman sendiri yang deder, yang nampak sendiri atau menyemaikan benih sendiri dari Ngelinggo ya, Mas Yoyok ya, suami dari teman saya kerja dulu, Mbak Istiningsih. Oke, terima kasih untuk bibitnya. Semoga nanti ini bisa tumbuh subur di Pesulor Bagor Nganjuk dari Ngelinggo Ngundang. Seperti ini. Nah, ini lho bekas-bekas dimuakan ulat wis. Ya suler ngono kuwi lho. Arep yen neh wong tarane sing dimakan yo godhong. Mosok arepe dilawan yo dilawan, cuma ben gak makan banyak-banyak. Nah, seperti itu. Oke, semoga tanaman kita ini selamat dan tanaman jenengan-jenengan semua juga selamat hingga nanti bisa panen maksimal Mas Bos. Oh ya, kemarin ada yang tanya Mas, ciri-ciri tanaman terkena ulat itu gimana awalnya? Awalnya ya nggak begitu kelihatan ini loh, kayak ini. Ini ada neracang ya, kayak itu loh, kayak yang ini. Tapi itu kan udah lama, dia udah lama. Kalau ini kan menghadap cahaya kan kita. Nah, itu udah lama. Kalau baru dia kelihatan, juga sama seperti itu, hampir sama. Pokoknya nguning, terus neracang kayak ada bolong-bolongnya itu loh. Nah, tembus sinar matahari. Kalau yang ini kan udah bekas Mas Bos, udah bekas. Hampir sama lah, hampir sama seperti ini. Hampir sama yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita melihat ke arah matahari, terus kita lihat. Nah, kalau ada bolongan baru atau kan kelihatan kalau baru sama lama. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera lakukan penyemprotan ulat. Ya 50-50 sih, biarpun kita ngasih perlakuan nyemprot ulat, tapi kalau emang nasibnya kurang pas, awake gak penak ngono, ya ulernya panggah bandel. Nah, teori itu kadang nggak selaras dengan hasil ya, karena hasil itu kuasa ilahi Mas Bos. Ya, kita hanya melakukan ikhtiar atau perlakuan atau usaha demi mencapai tujuan kita, tapi nanti hasilnya tetap Allah Sang Maha Segalanya yang ngasih kita. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita lakukan, kita sampaikan. Pada hari ini tanaman kita ada di 3 minggu atau 21 HST. Kita melakukan pemupukan susulan ketiga menggunakan NPK berimbang dan NPK plus TE. Perbandingannya 1:1 ya Mas Bos ya. Kemudian kemarin kita melakukan pembasmian ulat atau pemberantasan ulat dengan Brofreya 30 mili, sekaligus melakukan penembokan seperti ini guna nanti pemupukannya biar tidak ngelender atau kembali ke got. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sarapan dulu, wes ndredeg. Sampai jumpa.